Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, Bunga Zainal sesali perbuatannya telah jerumuskan suami ikut investasi bodong. Sempat enggan maju Pilkada 2024, Rano Karno akui tergugah oleh perkataan Megawati tentang Jakarta. Jubir ungkap Anies Baswedan serius bentuk parpol untuk persiapan pemilu berikutnya. Koalisi Masyarakat Sipil sebut dugaan pengadaan gas air mata oleh Polri tembus capai 26 miliar rupiah. Artis sekaligus pemeran FTV Bunga Zainal menyesali perbuatannya telah menjerumuskan suaminya, Suhdev Singh, untuk ikut investasi bodong. Tak hanya itu, dua perusahaannya pun ikut serta kehilangan uang, dengan total keseluruhan 15 miliar rupiah. Meski begitu, Bunga Zainal menjelaskan bahwa suaminya tak menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Alhamdulillah banget, suami saya sangat support banget. Dia, Suhdev, adalah garda terdepan saya, ujar Bunga yang dikutip dari laman YouTube Intens Investigasi, Jumat 30 Agustus 2024. Meski tak menyalahkannya, Bunga pun tetap merasa bersalah karena dirinya yang menjerumuskan suaminya pada investasi bodong tersebut. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga orang yang menjerumuskan dia dan keuangan anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya enggak pernah nyalahin saya dan masih terus dukung saya, ujar Bunga. Saat ini, Bunga hanya bisa menangis sebab kehilangan uang dengan nilai yang fantastis. Tak hanya itu, uang tersebut merupakan tabungan dari hasil jerih payah dirinya bekerja di dunia entertainment. Diberitakan sebelumnya, Bunga Zainal telah menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh teman dekatnya. Bunga Zainal mengalami penipuan berkedok investasi dari pihak yang berinisial Sidi, bersama suami Sidi yang berinisial SFS. Dugaan penipuan ini telah saya laporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan terlapor berinisial Sidi dan suaminya dengan inisial SFS, ujar Bunga. Total uang yang diinvestasikan Bunga dengan modal keseluruhan mencapai kurang lebih 15 miliar rupiah. Kecurigaan Bunga terhadap Sidi dan SFS pun mulai terasa sejak Mei 2024 lalu, di mana keuntungan perusahaan tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal. Bunga pun telah melayangkan somasi terhadap Sidi dan SFS. Namun somasi tersebut tidak digubris. Pada akhirnya, Bunga pun mengambil langkah melaporkan ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan dana. Rano Karno mengungkapkan sempat tidak mau dicalonkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun hatinya tergugah oleh perkataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia menerangkan, Megawati mewanti-wanti nasib Jakarta setelah tidak berstatus sebagai daerah khusus ibu kota, DKI, lagi. Bingung saya, loh maksudnya apa Bu? Udah tidak DKI lagi, dia jadi DKJ. Setelah itu Jakarta mau jadi apa? Kaget saya. Jujur saya bilang saya kaget, kata Rano menirukan perkataan Megawati seusai menjenguk makam Babeh Sabeni di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, Jakpus, Minggu, 1 September 2024. Rano bercerita, sebelum diajak bertemu Megawati untuk membahas pencalonan, dirinya hendak menyusul keluarganya yang sedang berlibur di Bali. Pemeran Dul dalam film, si Dul anak sekolahan, itu mengaku sempat tidak mau menerima tugas dari Megawati untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Waktu saya ketemu ibu, sebetulnya saya sudah siap pada statement, saya tidak bersedia dan saya siap menerima keputusan partai, kalaupun saya dipecat dari partai, ujarnya. Tapi membuat saya tersentak di saat ibu bilang, suatu saat Jakarta akan ditinggal. Jakarta mau jadi apa? Tuturnya menambahkan. Rano yang juga sebagai pengurus Badan Kebudayaan Nasional kemudian tergugah untuk mengurusi warga Jakarta dengan menerima perintah Megawati. Jadi dia, Ketum, bilang, no, kamu Betawi. Setelah ini masyarakat Betawi, mau bagaimana? Saya perintahkan kamu, saya bicara sebagai ketua umum, ini hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi, kamu jadi wakil gubernur Mas Pramono Anung, tegasnya. Dalam perjalanannya dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Jakarta pendamping Pramono Anung, Rano juga teringat dengan perkataan yang disampaikan Babeh Sabeni alias Benyamin Sueb tentang nasib Jakarta. Karena Babeh punya banyak mimpi tentang Jakarta. Banyak mimpinya tentang Betawi. Jika terpilih, Rano berjanji akan membenahi Jakarta dan membangun sumber daya manusia, SDM, yang unggul.
Juru bicara, Jubir, Syahrin Hamid mengatakan, Anies Baswedan serius untuk membentuk partai politik, parpol, setelah dipastikan tidak maju di Pilkada Jakarta 2024. Tentunya serius, kata Syahrin dikonfirmasi Minggu, 1 September 2024. Syahrin berujar, rencana Anies membentuk parpol berangkat dari aspirasi masyarakat, khususnya pendukung. Ia menegaskan pembentukan parpol bukan didasari kekecewaan Anies batal berlaga di Pilkada 2024. Membangun partai adalah mengokohkan pelembagaan demokrasi. Olehnya itu tentu mengerjakannya adalah bentuk keseriusan. Namun ini semua masih dalam pertimbangan, ungkapnya menambahkan. Menurutnya, Anies juga mendapatkan dorongan dari banyak orang untuk membangun parpol, bukan bergabung dengan parpol yang sudah ada. Hal ini turut mendasari wacana pembentukan poros baru. Hal lain adalah aspirasi masyarakat begitu banyak untuk membentuk wadah perjuangan, tuturnya. Lebih lanjut, Syahrin menerangkan, pembentukan parpol baru sebagai langkah persiapan menuju pemilu selanjutnya. Sebelumnya, Anies merilis sebuah pernyataan berupa video. Dalam video tersebut, mantan gubernur Jakarta itu memberikan sinyal bakal membentuk parpol. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang makin hari terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan. Maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies dalam kanal YouTube-nya. Anies juga memberikan tanda bahwa wacana untuk membentuk bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Ia menyebutkan, partai yang akan dibentuknya adalah gerakan politik yang mengedepankan kebijakan dan gagasan. Semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini, makin hari makin membesar, ujarnya. Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menunjukkan surat bukti pelaporan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 2 September 2024. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 17 lembaga, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Indonesia Corruption Watch, ICW, Lebih Pers, Aliansi Jurnalis Indonesia, AJI, Kontras, Greenpeace, dan lainnya itu resmi melaporkan dugaan korupsi indikasi markup-nya mencapai sekitar 26 miliar rupiah dengan pengadaan paper projectile launcher atau alat pelontar gas air mata TA 2022 dan 2023 di lingkungan Polri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dengan alasan pelaporan tersebut salah satunya adalah keprihatinan terkait penanganan aksi yang cenderung berdimensi kekerasannya cukup tinggi.